Shalom Shakers. Kita anak-anak muda, kita siap untuk memberitakan bahwa Yesus yang terhebat. Amin. Amin. Haleluya. Mari sambil tepuk tangan yuk. Aku dipilih jadi muridnya. Kamu pun dipanggil jadi anaknya. Diurapi dengan kuasa Roh Kudus, melakukan tugas mulia, memberitakan Injilnya. Aku dipilih jadi muridnya. Kamu pun dipanggil jadi anaknya. Diurapi dengan kuasa Roh Kudus, melakukan tugas mulia, memberitakan Injilnya. Hey, beritakan Yesus, Yesus yang terhebat. Kabarkan Yesus, Dia Tuhan segala Tuhan. Sampai setiap orang percaya dan mengaku Yesusku, Raja segala raja. Mari sekali lagi katakan, aku dipilih jadi muridnya. Kamu pun dipanggil jadi anaknya. Diurapi dengan kuasa Roh Kudus, melakukan tugas mulia, memberitakan Injilnya. Beritakan Yesus, Yesus yang terhebat. Kabarkan Yesus, Dia Tuhan segala Tuhan. Sampai setiap orang percaya dan mengaku Yesusku, Raja segala raja. Beritakan Yesus, Yesus yang terhebat. Engkau yang terhebat. Yesus, ya Tuhan segala Tuhan. Sampai setiap orang percaya dan mengaku Yesusku, Raja segala raja. Yesusku, Yesusku, Raja segala raja. Oh Yesus, Yesusku, Raja segala raja. Beritakan Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Woo. Mari kita sama-sama mau angkat tangan kita ya teman-teman. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur sebab Engkau baik ya Tuhan. Kami mau terus sembah Engkau, kami mau terus puji Engkau. Dimanapun kami berada, kami mau katakan kami sayang Engkau Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Panggil Dia Yesus, Yesus.
Sembah dan puji penuhi tatamu.
Shakers. Sebelum kita mulai sharing, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, Bapa kami yang amat baik, terima kasih Tuhan Yesus kalau Kau boleh memberikan hamba-Mu Tuhan waktu Tuhan untuk sharing Tuhan tentang sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau juga berkati Tuhan teman-teman yang mendengarkan di rumah Tuhan, agar mereka Tuhan Yesus dapat mengambil hikmat Tuhan Yesus dari setiap apa yang hamba sampaikan Tuhan. Beri juga Tuhan Yesus kami telinga seorang murid Tuhan Yesus selama mendengarkan sharing ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Shalom Shakers. Hari ini tema khotbah yang akan aku bagi ini tuh what should we do. Kalau teman-teman tahu ya, kalau masa-masa sekarang ini kita semua lagi menghadapi masa-masa sulit. Kita sedang berada di masa pandemi yang sudah berbulan-bulan masih terus terjadi. Dan aku yakin hari-hari belakangan ini gak cuma 1-2 orang, tapi orang-orang di seluruh dunia sedang mengalami pergumulan yang sama gitu. Terutama yang mau aku highlight itu kali ini tuh tentang aspek mental health. Banyak dari teman-teman aku, bahkan aku sendiri pun di awal pandemi itu harus beradaptasi. Terutama banyak yang kita rasain tuh sekarang tentang anxiety, fear, stress out. Karena kenapa? Yang pertama, ruang gerak kita dibatasi. Kebebasan kita bekerja, bergaul, terus bertemu sama teman-teman, bahkan kebebasan kita beribadah pun itu sekarang kita nggak bisa gitu. Kita cuma bisa terkungkung di dalam rumah. Terus kita juga pasti banyak dari kita yang bertanya-tanya, terus feeling lost gitu. Tuhan, ini kira-kira future gue mau kayak gimana ya? Kira-kira kedepannya akan seperti apa ya? Kapan virus ini selesai gitu? Kapan kita bisa melakukan semua hal seperti dulu lagi, normal lagi? Semua hal serba tidak pasti. Semuanya kita kehilangan arah, bingung dengan kondisi sekarang. Aku mau sharing sedikit kalau dari pengalaman aku di awal pandemi. Jadi aku tuh bekerja di bidang tourism, yang which is sekarang seperti teman-teman tahu itu sangat amat gak mungkin dilakukan gitu kan. Jadi aku tuh dari akhir bulan Maret itu udah WFH sampai sekarang. Cuma karena tourism jadi sampai sekarang tuh aku zero job gitu. Jadi dirumahkan lah gitu. Tentunya maksudnya terutama bagi kita ya, orang yang biasanya bekerja setiap hari gitu, pergi keluar rumah setiap hari tuh harus di rumah tuh super stres teman-teman gitu. Karena mungkin udah biasa beraktivitas gitu kan. Sedangkan awal-awal itu adaptasinya sangat susah. Yang paling berat kalau dari aku pribadi soal finansial gitu. Karena seperti teman-teman tahu, banyak juga dari kita yang mungkin kena layoff dari kantor gitu. Kalau aku, puji Tuhan banget, aku masih digaji, tapi ya persentasenya tuh kurang dari yang biasa gitu. Cuma aku percaya pemeliharaan Tuhan itu sangat amat sempurna gitu. Karena sampai saat ini aku masih bisa Tuhan masih sediakan lah gitu secara cukup. Terus aku juga sempat stres mungkin karena di rumah terus gitu ya, di rumah terus sempatlah sama keluarga juga di rumah mungkin ada sedikit gesekan gitu. Karena kan ya biasa kita mungkin jarang ketemu sama keluarga di rumah, ketemu sama teman-teman kantor gitu, bisa have fun gitu. Terus waktu itu aku juga di awal-awal tuh aku sampai benar-benar yang teman-teman mungkin udah masuk ke tingkatan depresi gitu. Aku tuh udah benar-benar mau menarik diri dari orang karena aku merasa I don't know gitu. Maksudnya pengaruh pandemi ini sangat besar untuk mental gitu. Ya karena kita semua tuh harus menjalani semuanya tuh secara normal yang baru. Cuma waktu itu aku sempat menarik diri dari orang-orang gitu kan.
Cuma puji Tuhannya ya Tuhan masih sayang banget sama aku gitu. Dia bekerja melalui teman-teman aku, melalui teman-teman dari gereja juga gitu. Kalau mereka menarik aku lagi harus kayak ayo lu balik lagi gitu, lu pasti bisa gitu hadapin ini, jalanin ini semua gitu. Karena sekali lagi kita menjalani pandemi ini bersama-sama, kita nggak sendirian gitu. Kita ada teman-teman yang juga mengalami hal yang sama, dan kita juga punya Tuhan yang dahsyat. Yang apa ya, yang jadi banyak pelajaran buat aku tuh sekarang ini sih teman-teman, kita lagi banyak banget waktu luang di rumah. Mungkin kita yang biasanya sibuk sama kerja, sibuk sama kuliah gitu, sibuk sama bisnis, kita biasa mungkin jadi ngulur-ngulur waktu buat muji nyembah Tuhan gitu. Tapi sekarang teman-teman kita nggak punya alasan untuk nggak bisa memuji menyembah Tuhan lagi, karena ya memang waktu kita mostly banyak di rumah. Melalui pandemi ini sih aku banyak dapat poin ya teman-teman. Susah gitu untuk melihat semua ini menjadi sesuatu yang positif. Cuma pelan-pelan kita belajar sama-sama bagaimana cara merubah respons gitu, merubah pandangan ini menjadi sesuatu yang positif, yang lebih baik gitu. Tentunya yang utama itu dengan percayain semua kehidupan kita sama Tuhan. Nah, caranya gimana percaya? Perumpamannya gini deh teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Kita sama teman-teman kantor, sama teman-teman gereja, kalau kita misalnya belum mengenal mereka, gimana kita bisa percaya? Begitu juga sama Tuhan. Gimana caranya kita percaya sama Tuhan? Kita harus coba lebih intimate sama Tuhan. Caranya gimana? Caranya ya seperti sama manusia deh gitu. Kita harus banyak ngobrol gitu kan. Nah, gimana cara kita ngobrol sama Tuhan? Kita cara ngobrol sama Tuhan ya melalui doa, membaca firman gitu. Kita mengenali juga karakter Tuhan seperti apa gitu. Aku pun sampai saat ini masih terus belajar teman-teman, karena jujur untuk tekun berdoa, untuk tekun baca firman itu nggak gampang gitu. We have to know our God. Kalau kita udah kenal sama Tuhan, kita juga akan lebih peka gitu sama Roh Kudus gitu. Apa yang mungkin respons kita yang biasanya negatif, dengan adanya Roh Kudus dalam hati kita, dia bisa merubah gitu semua cara pandang kita menjadi lebih positif. Asal kita ya udah intimate sama Tuhan, otomatis kita bisa percaya dan kita bisa peka. Ini poin-poin yang aku dapat selama masa pandemi ini ya teman-teman. Aku mau bagiin. Nomor 1, kalau teman-teman tiap hari denger ya, maksudnya mungkin atau teman-teman juga udah ngalamin gitu, mungkin ada yang kerabatnya terkena sama COVID gitu. Puji Tuhan kalau misalnya bisa sembuh gitu, tapi mungkin ada juga teman-teman yang merasakan kehilangan gitu karena pandemi ini gitu. Nah, nomor 1 menurut aku yang patut banget kita syukuri itu Tuhan masih kasih kita kesehatan gitu. Kalau kita boleh dengar di kanan kiri kita, di TV gitu, teman-teman kita mungkin kenalan kita itu semua mengalami kena COVID gitu, terserang COVID gitu. Tapi puji Tuhannya aku doain juga teman-teman semua di rumah sehat gitu. Ya nomor 1 kesehatan dari Tuhan itu biasa mungkin hal kecil yang kadang kita miss gitu. Nomor 1 itu kesehatan yang masih Tuhan kasih buat kita. Nomor 2, Tuhan kasih hikmat, talenta, dan buka kesempatan-kesempatan baru yang tadinya gak terpikirkan. Aku juga mau sharing lagi sedikit. Seperti yang tadi aku ceritain, kan aku di kantor WFH nih. Terus maksudnya salary pun berkurang gitu kan. Aku tahu nih Tuhan memang akan kasih kita makan, Tuhan akan kasih akan pelihara kita gitu. Tapi kita juga sebagai manusia kan Tuhan kasih hikmat gitu, lo harus bekerja. Nah, aku tuh pokoknya pas awal-awal pandemi gitu, puji Tuhan banget, Tuhan tuh kasih kesempatan aku bisa buka usaha kecil, usaha rumahan gitu. Aku bisa jualan makanan gitu. Itu hal-hal yang gak terpikirkan gitu sama aku teman-teman. Bisa buka usaha walaupun kecil gitu. Puji Tuhan masih berjalan sampai sekarang.
Dan aku juga mendapatkan banyak ini sih, maksudnya teman-temanku tuh juga banyak banget gitu yang tiba-tiba jadi jualan ini jualan itu gitu ya. Tuhan kasih kita hikmat buat kita survive gitu, untuk kita beradaptasi, cuma memang butuh waktu. Nomor 3, kita jadi lebih menghargai hari-hari atau rutinitas normal yang biasa kita lakukan, seperti ke kantor, pelayanan, atau ibadah di gereja. So, do not take anything for granted. Nomor 4, kita jadi lebih menghargai keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Terutama teman-teman yang bisa jadi mental support. Aku juga di awal-awal salah satu yang bikin aku depresi, apa ya teman-teman, karena ya biasa bergaul gitu sama orang-orang kan, ngobrol gitu sama teman kantor, sama teman-teman gereja. Tapi saat kita harus terkurung di dalam rumah, pergaulan kita jadi terbatas gitu, komunikasi kita terbatas, dan itu bikin stres banget gitu, karena biasanya ya kita bisa bercanda, ngobrol-ngobrol sama teman gitu, sampai pernah merasa I'm not loved gitu by them gitu. Tapi ya sekali lagi, dengan adanya itu aku jadi belajar sih, kayak oh iya, teman-teman yang biasa gue ketemu di kantor atau di gereja, kalau misalnya lagi normal-normal aja mah, oh ya udah nanti juga hari Minggu ketemu, oh ya udah nanti kan juga di kantor seminggu ketemu gitu. Tapi dengan adanya kayak gini tuh, kita jadi lebih appreciate their presence sih gitu. Terus nomor 5, tentang financial gitu. Aku juga banyak banget belajar teman-teman. Kalau dulu mungkin gajian gitu kan, full gitu, beli ini beli itu makan enak gitu. Tapi sekarang dengan ada seperti ini, sekali lagi itu dia, kita harus memberi respon dan cara pandang yang positif. Ya jadi kita harus lebih wise lagi dalam masalah finansial. Jadi nanti ada goal nih, waktu semuanya ini sudah kembali normal, kalau udah terima gaji full lagi, ya kita harus benar-benar pintar dalam menggunakan uang gitu. Terus nomor 6, benar-benar sekarang tuh jadi bisa banyak bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan masih pelihara kita dari hal-hal terkecil gitu. Kayak teman-teman, sekarang tuh kadang suka gitu, keinget sama kebaikan Tuhan, misalnya dengan makanan yang tersedia di meja gitu, even itu cuma nasi sama tempe goreng atau satu sayur gitu, itu tuh sesuatu yang sekarang itu hal kecil gitu, tapi itu sekarang bisa jadi satu cara kita untuk mengucap syukur sama Tuhan gitu, karena Tuhan masih bisa kasih kita makan gitu di tengah krisis seperti ini. Terus nomor 7, ini juga salah satu yang paling penting. Manusia boleh berencana, tapi memang in the end Tuhanlah yang menentukan semua. Kita baca bareng yuk di Yesaya 55 ayat 8. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, aku yakin nih, maksudnya dari awal tahun itu pasti, dari awal tahun 2020, kita semua masing-masing udah ada rencana gitu kan. Mungkin bahkan ada yang sudah merencanakan sesuatu setahun sebelumnya. Misalnya ada yang mau pergi liburan, ada juga yang mau merit gitu, ada juga mungkin yang mau studi ke luar negeri, ada juga yang mungkin yang mau pindah ke tempat kerja baru gitu. Tapi dengan adanya pandemi ini kan semuanya tuh jadi boom gitu kan, jadi buyar. Poin ke-7 ini ya itu sih salah satu yang menurut aku juga penting itu, bahwa kadang kita sering kali kalau kita punya rencana ke depan, itu kita nggak tanya Tuhan dulu teman-teman. Kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan, kadang nggak pakai Tuhan gitu, kayak gue tahun depan mau ini, gue tahun depan mau itu, tapi kita lupa tanya sama Tuhan. Dengan poin ke-7 ini, yaitu salah satu yang menurut aku jadi reminder kita lagi gitu, bahwa hey, apapun itu hal terkecil, keputusan yang mau kita ambil, ya kita harus harus ada campur tangan Tuhan gitu. Kita boleh berencana, tapi sekali lagi ya Tuhan yang akan menentukan. Terus kadang teman-teman, yang buat aku pribadi
jadi kekuatan tuh aku mikir gini, aku yakin banyak dari kita sebelum pandemi ini pun kita sudah melewati banyak trial and error in life gitu kan, kita banyak mengalami pergumulan gitu. Tapi coba deh teman-teman flashback gitu, gimana sekarang teman-teman bisa berdiri lagi tegap, bisa tersenyum, karena teman-teman dulu pergumulan-pergumulan dahulu tuh yang teman-teman pernah rasain, ya Tuhan selalu ada di samping kita, berjalan bersama kita gitu. Jadi kita harus percaya gitu bahwa dalam masa-masa sulit sekarang ini Tuhan juga pasti akan berjalan bersama kita. Intinya tuh kita sekarang udah nggak bisa salah kasih respons gitu. Kita baca di Amsal 3 ayat 5 sampai 6 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Intinya teman-teman, ayat ini tuh memberitahu kita, mengingatkan kita bahwa kita benar-benar harus percaya sama Tuhan tuh dengan segenap hati. Gak bisa cuma setengah-setengah kayak, ya Tuhan dalam case kali ini ya deh gue percaya sama lo gitu. Tapi pas ada misalnya masalah yang lain, gue bisa nyelesain ini sendiri. Nggak bisa teman-teman, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Terus kita juga mungkin bisa bertanya sih, instead of blaming Tuhan gitu dengan apa yang semua yang terjadi, coba kita bertanya gitu, apa sih yang Tuhan mau kita cerna dari ini semua gitu. Mungkin dari masalah ini semua ya kita bisa mengembangkan karakter kita gitu, mengembangkan talenta kita. Kita bisa belajar untuk lebih positif lagi. So what should we do? Tuhan berfirman di Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat pasti teman-teman udah sering banget denger. Aku pribadi ini salah satu ayat favorit aku sih, apalagi di saat kita butuh pengharapan. Yuk kita baca sama-sama Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Intinya teman-teman, sekarang kita ya terima keadaan, beradaptasi, evolve, kita harus seperti apa gitu. Jadi jangan cuma stuck sama masalah, tapi kita coba cari solusi gitu. Terus berikan respon yang baik, percaya, serahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, karena kita nggak tahu kapan ini semua selesai. Kita punya Tuhan yang sangat amat dahsyat teman-teman. Dan aku berdoa teman-teman juga tetap bisa jadi contoh dan saluran berkat untuk orang lain melalui kehidupan kita selama masa pandemi ini. Tetap bersyukur walaupun susah. Aku tahu itu susah banget. Semoga teman-teman juga bisa terus sehat secara jasmani, terutama secara mental. Ingat terus belajar untuk intim sama Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus kalau Kau boleh memberikan hamba-Mu waktu Tuhan Yesus untuk sharing sebagian isi firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang hamba sampaikan Tuhan Yesus dapat diterima dengan baik Tuhan Yesus oleh teman-teman yang mendengarkan Tuhan Yesus. Kau juga Tuhan terus yang beri kami kekuatan Tuhan Yesus, beri kami hikmat Tuhan Yesus kalau hari-hari ini Tuhan Yesus sangat amat sulit Tuhan Yesus. Kau yang terus berjalan bersama kami Tuhan, mengiringi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami mencintai Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Shakers, terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Nah, bagi kalian yang rindu memiliki komunitas atau punya pertanyaan, bisa langsung menghubungi kami lewat DM Instagram @shakersyouthjizz. Nah, ibadah online berikutnya dapat diikuti di tanggal berikut nih guys. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kami. Oke? See you, stay safe, and God bless you. Dadah! Mari teman-teman kita akan mengakhiri ibadah kita, kita angkat tangan kita.
ku berikan syukur. Berikan hormat buat segala yang kau beri Tuhan di dalam hidupku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukur. Segala hormat puji hanya bagi namamu. Selamanya Kau Tuhanku. Kau Tuhanku. Mari Shakers angkat kedua tangan kalian. Kalian akan terus dibawa naik, kalian tidak akan turun. Kalian akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kalian akan menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kalian berada. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. See you guys, God bless you.